Ibu Hanum. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu dan saya berada di sesi ketiga Ibu. Setelah pada modul 3.2 Ibu telah melakukan aksi nyata yaitu praobservasi dan praktik observasi terhadap kebutuhan. Pada kesempatan ini Ibu Hanum dialog pasca observasi dengan Bapak Superintendent. Terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak Andi. Selamat sore Bu. Sebelumnya kan kita sudah pernah melakukan observasi dan observasi yang paling banyak supervisi di kelas F2 ya Pak. Nah hari ini saya akan melakukan pasca observasi berhubung ada Bapak pengajar praktik juga, jadi akan dilaksanakan akan diberikan beberapa pertanyaan terhadap Bapak ya Pak. Mohon sedianya untuk menjawab. Siap. Ini Pak, bagaimana sih perasaan Bapak ketika Bapak melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Pak ketika observasi? Terus terang ketika ditunjuk Hanum untuk melakukan supervisi akademik, terus terang secara pribadi merasa bangga. Itu yang pertama. Kenapa bangga? Yang pertama, setidaknya saya bisa melakukan persiapan lebih karena sudah ditunjuk sama Bu Hanum. Saya tidak ingin mencobakan yang pertama. Kemudian yang keduanya, setidaknya saya mempersiapkan apa yang akan saya sampaikan terkait dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan waktu itu. Mulai dari praktek pembelajaran, tentunya materi yang saya akan sampaikan dalam pembelajaran itu dipersiapkan dengan matang, dan secara keseluruhan saya senang terutama di sistem. Alhamdulillah ya Pak, kalau merasa senang dan merasa tepatnya itu itu ada kesempatan yang mau berpresentasi. Kemudian nih Pak, bisa diceritakan kembali nggak sih mengenai area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas waktu itu? Pengembangan pada waktu itu yang pertama di PSE-nya, kemudian saya juga mengembangkan di LKPD, di mana LKPD ini disesuaikan dengan sintak model pembelajaran yang saya ajarkan pada waktu itu. Dan waktu itu saya menggunakan model PBL, program booster. Jadi LKPD-nya sudah disesuaikan dengan sintak-sintak model PBL. Nah selanjutnya nih Pak, tahapan-tahapan apa sih yang sudah Bapak lakukan di kelas dengan tadi sintak PBL-nya? Sebenarnya secara keseluruhan sintak model PBL yang diajarkan pada waktu itu seluruhnya sudah terlaksana. Namun ada beberapa sintak yang mungkin perlu penanganan lebih, terutama di pas diskusi kelompoknya itu. Ada beberapa yang memang masih didominasi sama beberapa siswa tertentu. Namun dengan penerapan model ini setidaknya ada sedikit peningkatan. Yang tadinya misalkan ada 2 orang atau 3 orang, sekarang lebih berkurang, tapi tetap masih ada. Nah, barusan kan Bapak memberitahukan area pengembangannya, kemudian ada sedikit evaluasi apa di bagian diskusi kelompok. Kemudian ini kenapa sih kira-kira hal tersebut bisa terjadi Pak, kekurangannya? Kalau berkaca dari kemarin yang pertama, mungkin dari keterbiasaan anak-anak, makanya, atau bisa juga dari LKPD yang memang tidak merekrut, hasilnya merekrut siswa yang tidak siswa yang memang tidak tercover seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang memang belum tercover dengan sistem diskusi seperti ini. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya dari hal yang Bapak sebutkan barusan gimana? Saya kalau dianalisis mungkin bisa saja kelompoknya itu bisa terlalu banyak. Mungkin nanti saya akan coba kelompoknya bisa lebih kecil, atau bisa saja nanti
proses pembelajarannya mungkin bisa lebih ke praktikum, jadi anak bisa lebih aktif semuanya. Apalagi kalau misalkan anggota kelompoknya sedikit, mungkin bisa keterlibatannya lebih maksimal. Baik Pak, kalau begitu semoga rencana yang Bapak harapkan kedepannya itu akan realisasi ya Pak. Amin, amin. Dengan yang barusan disampaikan, kemudian juga ini dapat memberikan pembelajaran yang berhak murid ya Pak tentunya. Selanjutnya nih kapan akan kira-kira Bapak melaksanakan rencana yang disebutkan barusan? Sebenarnya setiap kalau bisa ini Mas, kalau bisa sebenarnya kalau setiap pembelajaran mungkin supaya ada gambaran apa kelebihan kekurangan saya, kalau bisa bahan masuk lagi nanti ke pembelajaran saya untuk supervisi dari perbaikan yang insya Allah rencana saya akan laksanakan dari pembelajaran sebelumnya. Bisa segera mungkin ya Pak. Insya Allah. Next class gitu ya Pak ya. Insya Allah. Baik Bapak, terima kasih mungkin itu pasca observasi yang kita lakukan. Mungkin ada sedikit dari saya pribadi ketika melakukan observasi terhadap kelas Bapak mengenai aspek strategi pengembangan PSR dan Pak pembelajaran siswa nasional. Sebelumnya Bapak sudah melakukan upaya memfokuskan murid melalui keterlibatan murid itu dalam proses eduking Pak yang di awal pembelajaran. Saya melihat itu, kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga ada ketika Bapak memberikan LKPD, menggunakan LKPD yang disesuaikan dengan sifat PBL tadi, dan presentasi ya Pak, ada presentasi juga terhadap pembelajaran yang dan terakhir itu ada pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini Bapak, kalau menurut saya sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak, melalui metode diskusi kelompok dalam melakukan penyelesaian masalah. Nah itu mungkin bukan evaluasi sih Pak, lebih kepada saran mungkin ya Pak. Siap, terima kasih Mbak Nun. Ya, yang saya dapatkan dari observasi di kelas Bapak. Nah, mungkin hanya segitu Pak untuk pasca observasi kegiatan yang sudah kita lakukan seperti saya berikutnya ya Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah sedia membantu saya di belajar. Nah, dikembalikan kepada Bapak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Rahayu Hanum dan juga Bapak sebagai guru model pada praktik pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan tentang kegiatan dari Ibu. Yang pertama, setelah saya mengamati vaksin yang tadi Ibu bilang dari mulai observasi, kemudian juga ketika pengamatan ataupun observasi praktik pembelajaran Bapak model, dan khusus pada kesempatan ini jawab pasca observasi saya melihat, saya menyatakan Ibu Hanum telah melakukan secara baik ya, dan pada dialog saya saksikan sungguh sangat komunikatif dan juga Bapak mampu memberikan pertanyaan jawaban-jawaban dari pertanyaan tematik yang Ibu Rahayu berikan. Dan tentu saya ingin mengucapkan dan juga menyampaikan kepada Bapak sebagai model terima kasih atas kesediaannya membantu Ibu Hanum, dan berharap tinggal selangkah lagi Ibu Hanum mudah-mudahan bisa menyelesaikan kegiatan sampai di PE 6 dan lokal. Jadi sekali lagi terima kasih atas kolaborasinya Bapak dan juga Ibu. Dan pada akhir pendampingan ini Ibu, saya akan sampaikan kepada Ibu bahwa nanti tinggal satu pendampingan lagi, yaitu di PI 6, di mana di PI 6 nanti kita akan mendiskusikan, mendalami. Ibu ingat ketika di PI 1 pernah menggunakan aset dukungan berupa survei, yang disurvei adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan juga siswa ya. Kemudian Ibu telah melakukan pendidikan selama ini, Ibu telah melakukan apa yang harus Ibu kerjakan. Nah, nanti di PI 6 kita akan petakan bagaimana pencapaian, terlebih kebermanfaatan
bagi ibu setelah merasakan beberapa bulan ini bagaimana dengan kepala sekolah, bagaimana dengan teman atau teman kiranya dampingan ke-6 itu kemudian insya Allah pada tanggal 21 hari Sabtu kita akan bertemu di Lokakarya 5 ya, insya Allah akan dilaksanakan di SM ini. Dan kegiatan kita adalah pendalaman daripada tagihan aksi nyata di 3.2 itu di Bagja. Jadi nanti kita akan berkolaborasi di sana untuk sebagaimana capaian-capaian dari proses data yang dimulai. Kiranya itu Ibu di akhir pendampingan, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak siapa lupa ini Pak Ahmad Sugandi. Terima kasih Bapak ya telah membantu Ibu Hanum dan Ibu Hanum. Saya ucapkan selamat telah sampai di PI 5.